Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Haji, dipain je saya. Baca bikin tuan. Dia geseran cak. Dah nampi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'il khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah syafiyyihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa qala aidan kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da isya musholla Miftahul Jannah yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya milik Allah, baik puji qadim ala qadim, urus ala qadim, qadim ala urus, urus ala urus, semuanya adalah milik Allah. Hanya Allah yang pantas untuk dipuji, Allah yang maha terpuji dengan sifat Rahman dan Rahimnya senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga. Johiratan au kanat batinah, baik nikmat johir maupun nikmat batin, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini, malam Senin memasuki malam tanggal 25 di bulan Safar tahun 1445 Hijriah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, juga dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dapat duduk berkumpul bersama-sama, dapat bersilaturahim, bermuajahat
di majelis ilmu yang mulia ini semata-mata niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam, juga memakmurkan musola atau masjid atau majelis ilmu dan niat-niat yang lainnya. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita semuanya dan saudara-saudara kita, dengan barokah sababiah kita duduk di majelis ilmu yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa meraih ridhonya Allah. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita, juga keturunan kita, dijadikan orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga meninggal dunia nanti manakala ajal datang dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, membawa Islam, membawa ihsan, membawa amal soleh yang banyak, yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang masih hidup, juga keluarga kita oleh Allah dibarokahkan umur kita, dibarokahkan rezeki kita, dibarokahkan kesehatan badan kita, dibarokahkan keluarga kita, dibarokahkan anak-anak kita, dibarokahkan ilmu kita, apapun dari kebaikan yang kita lakukan semoga selalu dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, Nabi yang agung, baginda tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah. Anggap aja dibaik. Yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya oleh Allah dikumpulkan bersama rombongan orang-orang yang soleh, bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, mendapatkan syafaatul ujma dari Rasulullah, mendapatkan air telaga beliau di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak, para sesepuh, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para asatidz, rahimakumullah wa hadakumullah. Dimohon keikhlasannya untuk kita sama-sama membacakan suratul Fatihah satu kali lagi, di mana pembacaan suratul Fatihah ini kita hadiahkan pahalanya untuk para ulama salafus shalih al-mutaqaddimin, untuk para musannifin, untuk para musannif fil kutubis salafiyah, dan untuk keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan mencari ilmu agama di pondok pesantren dan ataupun sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi Islam. Kita doakan semoga mereka dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah, selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dijadikan orang-orang yang soleh, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmunya, tidak ada gangguan apapun, tidak ada halangan apapun, diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah yang sedaya, dijadikan orang-orang yang bermanfaat dan berguna, terutama bagi agama juga bagi umat manusia pada umumnya. Bitilka niyatul Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Wa
wa hadakumullah. Sebelum saya menyampaikan materi taklim untuk malam ini, malam tanggal 25 di bulan Safar 1445 Hijriah, sekedar mengingatkan bahwa hari Rabu besok adalah merupakan hari terakhir di bulan Safar. Biasanya di daerah kita, manakala masuk hari Rabu terakhir di bulan Safar yang disebut Rebo Wekasan, biasanya kita umat Islam kumpul ngariung di masjid-masjid, di musola-musola, di majlis talim ataupun di tempat-tempat yang lainnya yang sekiranya pantas untuk kita kumpul di tempat itu. Yaitu dalam rangka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di daerah kita disebutnya sedekah kupat. Nah, sebab disebut sedekah kupat. Dan marawa kupat. Coba lamun marawa hayam mamur sedekah hayam. Hari sedekah mah arek kupat arek lontong ku opor ayam apalagi. Mau ku sumur daging mah, mau melamun daging kontak mah. Bakakak, itu mah bakak biru. Ulah asa. Jadi kamu mangga, apa cek anjeun lagi nih? Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Barang siapa yang punya harta, maka hendaklah ia bersedekah dengan harta. Eta anu marawa kupat engke enjing Rebo Wekasan berarti sedekah ku harta. Di lain kupat kadaharan. Bukan kadaharan teh kudu dibeli ku duit. Bukan harta. Nah, barang siapa yang punya harta, maka hendaklah ia bersedekah dengan hartanya. Ya silakan, mau bawa kupat, mau bawa lontong, mau bawa bor ayam, mau bawa semur daging, mau bawa bakakak, silakan. Mau bawa air galon, ya, opat galon kan beduk. Ayah bener saya lah. Maksudnya mengingatkan itu gitu. Iya. Silakan, mau sodak uang, nggak apa-apa. Tah dirinya panitia neuneuh baskom tadi dirinya tah ada sian ku duit ulah disian ku pasir ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 silakan ngan diniatan dina hate nawaitu an ukhdijas shadaqah lidafil bala bihadzal yaum lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan sedekah untuk tolak bala pada hari ini, karena menurut keterangan dari para ulama sufi, para ulama al-arifina billah, para ulama mukasabatul qulub, para ulama muhakkikun, bahwa pada setiap hari Rabu Wekasan, yaitu hari Rabu terakhir di bulan Safar pada tiap tahun, Allah akan menurunkan bala kurang lebih sekitar 320.000 bala. Contoh tak? Ari bala teh naon? Bala teh bisa berupa penyakit. Penyakit bisa macam-macam. Dari 320.000 bala, yang paling ringan adalah penyakit baros, penyakit sopak. Penyakit baros itu semacam penyakit lepra. Tahu nggak penyakit lepra? Pernah melihat orang punya penyakit lepra? Seperti apa sih saya belum tahu tuh. Jadi kulitnya barelang gitu. Jadi pas melepuh, timpalanggung. Nah itu seringan-ringannya bala yang akan Allah turunkan. Nah mungkin ada penyakit yang lain, kanker kantong kering, penyakit jantung, penyakit ginjal,
penyakit bengek, macam-macam lah. Tapi itu semuanya penyakit yang bersifat fisik, yang bersifat ragawi, yang bersifat jasadi. Tapi ada penyakit yang lebih berbahaya dari itu, penyakit batin. Penyakit-penyakit yang ada di hati manusia. Terlepas dari apakah itu penyakitnya penyakit zahir maupun penyakit batin, kita tolak dengan sedekah. Sebab Rasulullah bersabda, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Bermula sedekah itu tadfa'ul bala, bisa menolak bala, bisa mencegah bala. Dulu di zaman Nabi Sulaiman ada seorang yang pekerjaannya tukang ngalak manuk. Disebutnya naon tah? Tukang ngalak manuk disebutnya naon? Bahasa Indonesia na? Hah? Jaring. Jaring. Jaring mana? Bukan jaring burung. Kan kalau tukang ngalak ikan disebutnya nelayan. Ya tukang ngalak manuk disebutnya naon tah? Burung. Pemanuk itu. Tukang ngambil burung udah. Burung saja. Pokoknya mah gitu lah. Tukang ngalaman. Berarti pemburu burung. Pemburu burung. Ngan burung lain burung bahasa Sunda, burung magelo. Pemburu burung manuk. Nah, orang ini sebelum berangkat ke hutan untuk mencari burung, di mana hasil pemburuan burung tersebut akan dijual untuk menafkahi keluarganya. Nah, dia sebelum berangkat, dia saat itu mau makan roti. Mau makan roti, tiba-tiba ada pengemis. Itu roti sudah dipegang dan sudah nempel di bibirnya. Tiba-tiba ada pengemis, minta dikasihani, minta makanan. Itu nggak jadi dikasihin sama pengemis. Dia niat dalam hati, aku niat sedekah roti untuk tolak bala. Maka pengemis senang menerima roti itu, karena dia udah beberapa hari belum juga menemukan makanan. Pasti senang lah. Ibarat orang di tengah-tengah gurun Sahara padang pasir, kehausan, nggak menemukan air, tiba-tiba ada setetes air, seneng nggak tuh? Pasti seneng lah. Ibarat orang berlapar, nawaran daharnya, wah tikor lempeng itu. Ibarat orang berteguk duit, ada mereka duit, seneng tuh. Ibarat orang hayang kawin, ada mereka rawan, ini seneng tuh. Waduh. Nah, ini pengemis seneng banget. Lalu orang ini berangkatlah ke hutan belantara untuk mencari burung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, tadi dia ketika sedekah roti kepada pengemis, dia niat dalam hati, aku niat sedekah roti untuk tolak bala. Maka sampailah dia di hutan belantara. Nah, di sebuah pohon, di atasnya banyak sarang burung, sayang manuk. Nah, ketika dia mau naik ke atas pohon tersebut, ada yang ngasih tahu warga di situ. Kata warga itu, engkau jangan naik. Emang kenapa? Karena yang udah berdasarkan pengalaman yang sudah, setiap yang naik ke pohon itu untuk ambil burung selalu mati. Ternyata di pohon itu ada penunggunya, jin. Dicekek ku jin meroh. Nah, kata orang ini, nggak apa-apa, biarlah. Karena saya butuh untuk mendapatkan burung buat menafkahi keluarga saya. Dia naik, Bismillahirrahmanirrahim, naik terus sampai ke atas dan mengambil beberapa burung. Alhamdulillah selamat. Nah, si warga tadi yang ngasih tahu kok ini mah selamat, jangan mati ya. Nah, selamat. Ternyata diriwayatkan bahwa betul memang di pohon tersebut ada penunggunya, seorang jin. Siapapun yang naik ke pohon itu akan dicekiknya dan mati.
Namun saat itu ini yang naik sebelum berangkat dia sodako roti kepada kemis. Jadi si penunggu pohon tersebut jin itu dilempar oleh malaikat. Allah mengutus malaikat. Kata Allah, cepat kamu jin yang ada di pohon itu kamu lempar, sebab orang ini mau naik supaya nggak diganggu. Begitu lagi udah nggak ada jinnya. Itu barokah sodako. Bahkan sodako bukan hanya nolak bala, sodako itu bisa menjadi benteng dari api neraka. Jadi orang-orang yang gemar bersodako insya Allah tidak akan tersentuh api neraka. Baik sodako berupa harta, berupa makanan, berupa ilmu, berupa tenaga. Kata Nabi tadi, barang siapa yang punya harta, maka hendaklah ia bersodako dengan hartanya. Barang siapa yang punya ilmu, maka hendaklah ia bersodako dengan ilmunya. Barang siapa yang punya tenaga, maka hendaklah ia bersodako dengan tenaganya. Barang siapa yang punya harta, punya ilmu, punya tenaga, maka hendaklah ia bersodako dengan semuanya itu. Barang siapa yang tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya tenaga, maka hendaklah ia sodako dengan tersenyum kepada orang lain. Tabassumu kali akhika sodako. Senyummu untuk saudaramu adalah sodako. Jadi kapangi jeung dulur teh senyum eta sodako. Menang gajaran sodako pula manyung we. Sieun diinjem meureun. Sodako. Senyummu untuk saudara sodako, tapi senyummu untuk janda di sebelah rumahmu nggak tahu itu betul. Sudah kok Kita mah raguan. Ada maunya itu mah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin bahwa Rasulullah bersabda as-sadaqatu tadfa'ul bala. Ini hadis Nabi harus kita yakini dalam hati kebenarannya dan bisa dibuktikan. Sedekah itu bisa menolak bala. Nah, nanti pada hari Rabu Wakasan, hari Rabu terakhir di bulan Syawal, Allah akan menurunkan bala. Yuk kita tolak dengan sedekah. Ngan kulantan di urang baheula kolot-kolot urang nyontoana sedekah ku, maka jadi rame disebutnya sedekah ku. Padahal sedekah bisa kunaon wa. Gitu. Ngan minimal paling tidak atuh meronnya kupat gitu nya. Ima ku duit henteu, hayam henteu, bakakak henteu, kupat ye henteu. Datang mah datang, balik mah kupat tuh banget. Ima mah mangkat teu kupat ieu. Moal beureuh eta mah. Eta mah lain sedekah, lain sedekah kupat eta mah. Pemburu kupat. Aya beureuh. Aya. Ngan wagaku eraeun. Di imah mah lenggang teu mawa naon-naon, balik mah mah kupat tuh banget. Mau sayurna deh. Di imah mah baskom kosong, balik mah sayur da baskomna. Allahu akbar. Sedekah sadayana. Tangke kupatnya diatur ke panitia, ditukar-tukar supaya kupat anu dibawa orang kadahar kupat nu dibawa kubatur kadahar kur. Jadi sedekah ulama kupat imah dibawa deui ka imah. Atuh teh jadi sedekah eta mah. Jeung bohong. Laud banget. Malah nambahan nu batur ongko. Untuk di imah mau 5, anu nama imah 5 dibawa deui bae ka imah. Mau 10 batur. Mau sedekah itu meureun. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngan kade belah katana parebut kupat di masjid. Wah, parebut, bedol-bedol. Terus parebut sayurna deui buat bae tabaskom sayur. Ayeuna mah masjid jadi kalotor, laleur, karunya merebot. Diatur ke panitia. Bapak-bapak, ibu-ibu, lamun doa dan beres ulawaka nyokot kupat ke dibagi ke panitia, tenang diatur panitia gitu lah parebut kupat. Para jamaah eta ngadidik ka buta-buta urang, sebab urang henteu bener ke dicontoh ku buta-buta urang lalu tinggal haladir. Hareup nanti dicontoh kitu terus jadi rebut parebut kupat terus. Diatur ke panitia kudu tegas. Udah dialamin Nabi mah alhamdulillah. Nabi tegas. Ya wajah pernah hadir. Udah pernah hadir kan dialamin. Apa gitu Pak teh? Mawa. Di mana mawa itu? Ada mah mawa. Sigana. Pintar rada. Mawa. Boy, jauh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lainnya
Rasulullah SAW bersabda juga, as-shadaqatu tamna'u sab'ina nau'an min anwa'il bala'i. As-shadaqatu ari sedekah tamna'u eta bisa nyegah sab'ina nau'an min anwa'il bala, 70 macam bala, 70 macam penyakit. Inti nama bala itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita, sesuatu yang tidak diharapkan oleh kita, sesuatu yang buruk bagi kita. Itu disebut bala. Bisa berupa penyakit, bisa berupa yang lainnya, termasuk kecelakaan, imah kahuruan, dan sebagainya. Termasuk anak balader, anak tebari sama cakro, eta bala ulah dianggap lain bala eta. Boga anak balader tidak bisa maca Quran, mung salat eta bala eta, kudu ditolak eta. Kalau tak kudu loba sedekah tak. Kudu loba sedekah kalau tak ujang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu sekedar mengingatkan saja. Ya. Hari Rabu besok. Ya, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Kaumuran gitu. Ya, orang bisa ngariung lah. Selanjutnya, tentu setiap kita ingin kita punya hati bercahaya. Kita punya hati hidup tidak mati. Kita punya hati bersinar. Maka barang siapa yang ingin hatinya hidup, barang siapa yang ingin hatinya memancarkan cahaya, barang siapa yang ingin hatinya bersinar, maka ada beberapa amalan yang seyogyanya kita amalkan secara istiqomah, secara kontinu, secara istimror, secara berkesinambungan terus menerus. Jangan bosan. Ngeureuh cek bahasa orang mah. Ngeureuh. Jika racak ninggang batu lila-lila jadi lego. Alon-alon asal kelak. Sedikit-sedikit lama-lama jadi ngeureuh. Ulah bosan. Yang pertama amalan itu adalah biasakan untuk selalu duduk di majelis ilmu. Biasakan untuk selalu duduk berkumpul dengan para ulama. Biasakan untuk selalu duduk berkumpul dengan para habaib, dengan para tuan-tuan guru, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang ahli ibadah, dengan orang-orang yang ahli berzikir. Apabila kita membiasakan selalu duduk bersama mereka, baik di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis maulid, maka insya Allah hal tersebut dapat menyebabkan kita punya hati. Oleh Allah hati kita akan dihidupkan, tidak akan dimatikan. Oleh Allah hati kita akan diterangkan, tidak akan gelap. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang termaktub di dalam kitab Nasoihul Ibad. Ini pengarang kitab Nasoihul Ibad ini ulama soleh, bahkan ulama al-arifin, ulama yang ma'rifat kepada Allah. Nah, di dalam kitab tersebut diterangkan, alaikum, wajib atas kalian bimujalasatil ulama, untuk duduk berkumpul dengan para ulama. Yang dimaksud ulama itu adalah al-mahir fi ulumuddin, fi ulumiddin, orang yang pandai dalam berbagai macam disiplin ilmu agama. Ya lamun di urang mah ulama teh ya semacam contohna kiai ajengan anu boga pesan lain boga ngajar santri, ngajar kitab kuning, kitab gundul, biasa orang sebutnya ulama. Nah, tapi ulama, aya ulama fuqaha, aya ulama hukama, aya ulama sufi. Gitu.
Macam-macam ulama gitu. Nah, itu yang disebut ulama adalah orang yang pandai, orang yang mahir di dalam berbagai macam disiplin ilmu agama dan ia mengamalkan ilmunya. Jadi orang yang paham agama dan ia mengamalkan ilmunya serta mengajarkannya kepada orang lain. Nah, itulah yang disebut ulama. Nah, kita harus membiasakan duduk bersama mereka. Alaikum bimujalasati ulama. Kemudian wastima'il hukama. Yang kedua, selain kita membiasakan duduk berkumpul bersama para ulama yang soleh, para ulama yang takut kepada Allah, para ulama yang ahli ibadah, para ulama yang alim, yang soleh, juga yang kedua, hendaklah kita membiasakan untuk selalu mau mendengarkan perkataan-perkataan dari orang-orang yang ahli hikmah. Jadi ada ulama fuqaha, ada ulama hukama. Ulama fuqaha belum tentu dia masuk kategori ulama hukama. Demikian pula ulama hukama belum tentu masuk kategori ulama fuqaha. Jadi masing-masing punya ciri yang berbeda. Namun tidak semua ulama dikasih hikmah. Orang yang dikasih hikmah walaupun tidak dikasih ilmu, tentu dia akan lebih mengerti daripada orang yang berilmu. Artinya apa? Artinya banyak orang yang berilmu, tapi oleh Allah nggak dikasih hikmah, akhirnya ilmunya nggak bermanfaat. Ilmunya nggak disertai hidayah. Akhirnya ilmunya bukan menyelamatkan umat, tapi justru menyesatkan umat. Hal ini sebagaimana Rasulullah juga pernah menerangkan, man zidada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah ila maqtan wa bu'dan. Barang siapa yang oleh Allah ditambah ilmu pengetahuannya, akan tetapi tidak ditambah hidayahnya. Jadi diberi ilmu tapi kok Allah tidak diberi hidayah, maka tidaklah bertambah kepadanya dari Allah, melainkan semakin Allah bertambah benci kepadanya dan dia semakin bertambah jauh dari Allah. Anu sok disebut pinter kabaring. Loba teh zaman gitu. Loba ulama-ulama sesat. Contohnya tuh pimpinan pondok pesantren Al Zaitun. Sata. Panci Kutilang. Enon Pak. Panji Gumilang. Oh, Panji Gumilang. Cek batur mah eta ulama. Non sebabna, sebab batur ningalina karena pesantrenna gede. Santina ribuan. Dalam dan luar non. Hebat toh. Oh, bapak batulah besar. Ternyata menyesatkan Daharna beda babi. Oh, saat ini di paraban babi coba. Begitu ulama lain. Geblek. Nauzubillah min. Awas hati-hati zaman lainnya, zaman fitnah. Jadi akhirnya mah jadi agama itu dipakai kedok untuk meraup keuntungan pribadi, untuk meraup kekayaan. Jadi berkedok agama, hati-hati. Zaman banyak fitnah sekarang akhir zaman. Berapa banyak orang coba yang disesatkan pesantren itu? Berapa banyak orang yang makan daging babi di pesantren itu? Hampir tiap hari, bro. Masya Allah. Namun sehari santina makan 2 kali, 2 piring. Setiap piring akurat daging babi, berarti 2 piring sapoe. 2 akurat daging babi. Sapoe tak? Dalam sebulan, setahun, berakurat daging babi tadi dahan santina. Nauzubillah min. Awas hati-hati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud ulama itu ulama yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dan dia takut kepada Allah. Itulah ulama soleh. Jadi yang kedua, sering mendengarkan perkataan hukama. Jadi ada ilmu, ada hikmah, beda. Orang yang dikasih ilmu belum tentu dikasih hikmah. Orang yang dikasih hikmah walaupun nggak dikasih ilmu pasti beda. Ya. Makanya
ada sebuah doa yang berbunyi begini. Allahumma rzuqnil fahma wal ilma wal hikmah wal aqla. Ya Allah, berilah aku rezeki berupa ilmu, berupa kepahaman, berupa hikmah, dan berupa kecerdasan akal. Beda, ada ilmu, ada paham, ada hikmah, ada kecerdasan, beda. Jadi yang kita minta bukan hanya ilmu, tapi juga kita minta hikmah. Supaya naon, supaya yang kena pinteran, kita pinter kabaling. Jadi kita minta ilmu yang disertai hidayah. Itu cukup ilmu unggul. Buat apa ilmu tinggi? Tapi kalau nggak mendapat hidayah Allah, pasti dia akan sesat dan menyesatkan umat. Banyak orang-orang pintar tapi menyesatkan umat. Berarti tidak negara hidayah, tidak negara ilmu unggul ke Allah. Makanya kalau saya pribadi, kalau berdoa minta ilmu, Allah marzuqni ilman nafi'a ma'al hidayah. Saya begitu doanya. Allah marzuqni ilman nafi'a ma'al hidayah. Ya Allah, berilah aku rezeki berupa ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah. Jadi ilmunya dibarengkan ke hidayah Allah. Insya Allah selamat. Jeung bisa manfaat ke orang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, supaya hati kita tetap dihidupkan oleh Allah, tidak mati, supaya hati kita memancarkan cahaya. Yang kedua, yang ketiga yang harus kita biasakan adalah banyak berzikir kepada Allah. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf. As-Segafnya lamun tulisan bahasa Arab lain As-Sakop. Ngan dibaca jadi As-Segaf ku para habaib. Tulisannya mah As-Sakop. Ya. Nah, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan andalahun nurul masruq, bahwasanya hati yang suka berzikir kepada Allah atau berzikir kepada Allah itu akan memancarkan cahaya di dalam hati. Jadi kalau kita suka berzikir kepada Allah, nanti hati kita akan bercahaya. Hati kita akan memancarkan cahaya. Itu pengaruh dari zikir yang kita lakukan kepada Allah. Maka hendaklah kita selalu berzikir kepada Allah agar hati kita diterangkan. Sebab apabila hati kita mati, hati kita gelap gulita, itu pertanda kehidupan kita akan sesat dari jalan kebenaran. Maka yuk kita hidupkan hati kita, kita terangi hati kita. Yang pertama, dengan membiasakan duduk bersama para ulama, bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang ahli ibadah, bersama orang-orang yang ahli berzikir. Yang kedua, dengan membiasakan untuk selalu mendengarkan perkataan para hukama, orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang bijak. Dan yang ketiga, dengan membiasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berzikir kepada Allah bukan hanya akan menerangi hati kita, bukan hanya akan menyebabkan hati kita bercahaya, bukan hanya akan menghidupkan hati kita, akan tetapi juga berzikir kepada Allah akan menjadi obat bagi penyakit hati, akan menjadi penenang hati. Orang kalau suka berzikir, hatinya akan ditenangkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan sebab berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang, batin akan menjadi tentram, jiwa akan menjadi damai. Insya Allah, apabila kita sudah diberikan oleh Allah ketenangan hati,
ketentraman batin, kedamaian jiwa, insya Allah kita akan meraih bahagia. Ya, harta yang banyak itu belum jaminan. Buktinya banyak orang yang hartanya banyak tapi nggak mendapatkan ketenangan hati, malah pusing malu. Jadi yang memberi tenang hati kita itu Allah, bukan harta. Harta mah hanya sebagai alat, sebagai penunjang, sebagai fasilitas. Dengan harta orang bisa bahagia, tapi bukan jaminan mutlak. Dengan harta lalu orang akan benar-benar bahagia, tidak. Tapi kebahagiaan itu ada di hati. Dan ketika hati tenang, insya Allah kita bahagia, walaupun banyak Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita bukan banyaknya harta, bukan tingginya pangkat dan jabatan atau kedudukan, bukan mewahnya rumah, bukan banyaknya kendaraan, bukan banyaknya istri yang cantik memikat. Tapi yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat, adalah keberkahan. Insya Allah kalau hidupnya berkah akan nikmat, walaupun sedikit. Sedikit kalau berkah itu insya Allah akan mendatangkan berbagai macam kebaikan. Sedikit kalau berkah akan menimbulkan pahala. Sedikit kalau berkah akan menimbulkan ketenangan. Ya, apalagi udah banyak berkah, itu luar biasa. Jadi yang kita cari keberkahan. Cuma dalam masalah keberkahan, kita jangan sampai salah pemahaman. Jadi yang dimaksud barokah itu adalah az-ziyadatul khair, tambah kebaikan. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kebaikan kita bertambah, amal kebaikan kita bertambah, amal soleh kita bertambah, amal ibadah kita bertambah rajin. Walaupun kita miskin, walaupun uang pas-pasan, itu tandanya kita hidup berkah. Tapi sebaliknya, walaupun uangnya banyak, rumahnya mewah, gedung bertingkat, mobilnya banyak serba mengkilat, istrinya 4 cantik memikat, tapi kalau meninggalkan ibadah kepada Allah, meninggalkan sholat, enggak sempat duduk di majelis ilmu, itu tandanya enggak berkah hartanya. Naudzubillah min. Harta yang tidak berkah pasti akan menghalangi orang itu dari melakukan ibadah kepada Allah. Hartanya menghalangi dirinya untuk beribadah. Sholat bisa kalang ku harta. Urang gawe, pagawean urang ngalang ibadah. Berarti orang pagawean itu berkah eta. Sebab menghalangan karena kebaikan. Jadi barokah itu az-ziyadatul khair, tambah kebaikannya. Di mana kebaikan, amal soleh, ibadah yang kita lakukan, itulah yang akan membuat kita bahagia nanti di akhirat. Itulah yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Maka barang siapa yang banyak amal kebaikannya, banyak amal solehnya, banyak amal ibadahnya, yang keseluruhannya itu dilakukan semata-mata hanya karena Allah, mengharap pada Allah, ketika amalnya di akhirat ditimbang, banyak amal kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang akan dijadikan ahli surga. Mereka itulah orang-orang yang di surganya akan banyak menerima pahala-pahala mulia, pahala-pahala besar, pahala-pahala agung dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "A'dadtu li ibadis sholihin ma la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar 'ala qalbi basar." Aku, kata Allah, telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang beriman dan beramal soleh adalah kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan-kenikmatan yang besar, kenikmatan-kenikmatan yang agung di dalam surga. Kenikmatan itu belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan itu belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan itu enggak bisa dibayangkan, enggak pernah tersirat di benak hati manusia. Saking nikmatnya enggak bisa dibayangkan. Seperti apa nikmatnya? Yuk kita buktikan nanti di dalam surga. Caranya, yuk terus istiqomah beramal yuk terus istiqomah beribadah kepada Allah. Insya Allah semuanya akan terbukti. Maka oleh karena itu yang terakhir saya titip doa. Mudah-mudahan oleh bapak-bapak diamalkan.
Bagi bapak-bapak yang sudah hafal doa ini, alhamdulillah, saya ucapkan alhamdulillah. Berarti tinggal diistiqomahkan doanya. Bagi yang belum hafal, mudah-mudahan hafal dan mengamalkannya. Doanya pendek. Lamun tekatalar keterlaluan. Tengteingan. Doanya pendek cuma begini aja. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Engkau sakit tuh. Pendek deh. Pendek kan? Kumaha aja doana. Tibang sakit tuh. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Engkau sakit. Ngan kare salah. Yang empat yang doa dahar. Allahumma barik lana fi barakatana. Kau tidak aja pada. Itu mah doa dahar. Doa dahar mah tong dibaca atau sholat. Ya, doa dahar mah dibaca di mana-mana diharap bisa aya sangu. Bisa aya sok. Jadi doanya pendek. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Supaya mantep urang hartikeun. Sebab lam urang ngadoa nyaho artina bakal leuwih mantep, leuwih khusus sebab ngarti hartina. Jadi dicamkeun dina hate gitu. Lamun urang ngadoa teu apal hartina, berarti doana tibal samet lisan, samet letah, teu nepi ka hate. Tapi lo apal hartina, hate mencamkan doa yang kita baca dengan lisan, leuwih khusyuk. Hartina kieu, Allahumma nun Gusti pangeran abdi. Allahumma ya Allah, barik mugi Gusti ngaberkahkeun, ngabarokahkeun lana ka abdi sadaya pikul 5 dina naon-naon bae perkara a'taitana anu dipaparinkeun ku Gusti ka abdi sadaya. Intina mah kieu, ya Allah, apapun yang kau berikan kepadaku barokahkanlah, gitu intina mah. Kita diberi umur barokah, diberi sehat badan barokah, diberi harta barokah, diberi istri barokah, diberi anak barokah, diberi mobil barokah, mobilnya dipakai ngaji terus. Pak Jepri tanya berkah eta. Coba kalau mobilnya berkah mau dipakai ngaji iya, paling dipakai maksiat, dipakai diskotik, dipakai ngalacur, dipakai mabuk, eta mobil berkah. Eta mobil bisa nyeret ka mehna ka neraka. Nauzubillah min. Pak Jepri mah alhamdulillah mobilnya dipakai dakwah, pakai nganter sim kuring, tara dibayari tara. Barina lo minta bayaran sih kuring dengan tol diantar kan tuh. Dengan lempang aing mah. Minta bayaran mah. Dengan minta dijemput tuh Pak udah pakai odong-odong. Hore Pak Jepri horoy. Insyaallah Pak Jepri berkah. Insyaallah Pak Jepri mobilnya di akhirat ditimbang. Boran kita berapa kilo eta? Jadi saksi mobil angke. Insyaallah. Asal Pak Jepri ikhlas nganter aja. Ikhlas. Insyaallah ikhlas Pak Jepri orang baik. Insyaallah. Para jamaah, jadi kan hilap doanya Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, barokahkanlah. Ya, barokahkanlah apapun yang Engkau berikan kepada kami, barokahkanlah. Intinya mah gitulah, intinya mah minta kabarkah supaya hidup bahagia. Insya Allah dalam berkah bahagialah, insya Allah. Jadi yang kita cari bukan banyaknya, tapi keberkahan. Banyak nggak berkah, buat apa? Nggak ada artinya. Ya, daripada sedikit nggak berkah, mendingan banyak berkah gitu. Oh gitu, ngomong bener ngomong mah. Daripada sodako sedikit nggak ikhlas, dengan banyak tapi ikhlas. Tak gitu ngomong bener. Iya bojo sodako sautik ikhlas tinggal burutu. Yang mendingan gede baru ikhlas. Kita cerdas namina. Para jamaah mung sakieu nu kapiatur ti Al-Fakir sasieun sabeuneureun pamugi ku Allah sing dijantankeun ilmu anu manfaat, ilmu anu barokah, ilmu anu disertai hidayah. Dan dihapunten boh bilina aya cariosan sikuring anu kirang tata, kirang titik, kirang tutuk, kirang merenah,
kirang berkenan di hati menjadi hapunten. Khud masorba wadah makada, ambil yang bersihnya, ambil yang baiknya, dan campakkan yang jeleknya. Mangga orang tutup pungaus hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali sayyidina Muhammad wa bi karamati sultanil awliya asy-syaikh Abdul Qadir Al-Jailani wa tasawwasira wa bi karamati wa karamati al-qutub al-arifillah al-habib Saleh bin Muhsin al-Hamid Tanggul. Nas'al tasihah wal afiyah wal mu'afah wal barakah was salamah was sa'adah wal karamah di dunya wal akhirah wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa qdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa yassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah wa hasil himmatana wastajib du'a'ana wa'tina su'alana warjukna istiqamah bidzikri wa dakwah wal ibadah wa ta'lim wa ta'allum warjukna husnal khatimah inda intihai ajalina bi qauli la ilaha illallah bareng-bareng ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnil ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Adalah wa ya rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu